Al02UNGKAPANCINTASANDI. Anaya sedang bekerja merumput di bawah pohon kopi. Hei, melamun aja, ucap seseorang yang mengagetkan Anaya. Ih, kamu sin ngagetin aja, ucap Anaya. Ya, yang mengagetkan Anaya adalah Cindy, sahabatnya dari kecil yang tengah berkuliah di kota. Hehe, abisnya kamu kerja sambil melamun, ucap Cindy. Kamu baru pulang, tanya Anaya. Iya nih, aku punya oleh-oleh untuk kamu, ucap Cindy sambil memberikan paperback pada Anaya. Serius ini buat aku, ucap Anaya tak percaya. Iya, buka aja, ucap Cindy. Anaya pun membuka paperback itu, ternyata isinya adalah sebuah baju tidur. Wah, bagus banget, terima kasih Yasin, ucap Anaya. Iya, oh ya, aku dengar kamu diaksir sama juragan Gatot ya, tanya Cindy. Iya, tapi aku gak mau, dia mau jadiin aku istri ketiganya, ucap Anaya. Ih, mit-amit deh, tuh tua bangka gak inget umur apa, udah bau tanah aja masih aja ngincer daun muda, ucap Cindy kesal. Sud, jangan keras-keras, tar orangnya denger, ucap Anaya. Hehe, oh ya, kamu mau di kota gak? Kalau kamu mau kamu bisa ikut aku, kita tinggal bateng aja di sana, ucap Cindy mengajak Anaya. Sebenarnya aku pengen banget kerja di kota, tapi aku gak bisa ninggalin ibu aku sendirian di sini, ucap Anaya. Emangnya ayah kamu kemana, Nay? Tanya Cindy. Aku gak tuh, dari kemarin dia belum pulang, semenjak bertengkar sama aku beliau belum pulang, ucap Anaya. Ya, ayah Anaya belum pulang semenjak kejadian ia dan ayahnya bertengkar. Anaya pun tak tahu di mana ayahnya berada saat ini. Bertengkar karena apa kamu sama ayahmu? Tanya Cindy. Ayah merampas uang aku yang untuk membeli obat ibuku, ucap Anaya. Ya Allah, kejam sekali ayahmu itu, uang itu pasti untuk berjudi, tebak Cindy. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. Kamu yang sabar ya, semoga aja ayah kamu diberi hidayah supaya dia bertaubat, ucap Cindy. Iya Sin, ucap Anaya. Aku pulang dulu ya. Nanti aku main deh ke rumah kamu, ucap Cindy. Ya, aku juga mau lanjutin kerjanya, ucap Anaya. Aku pulang ya Bey, assalamualaikum, ucap Cindy. Waalaikumsalam, jawab Anaya. Cindy pun pulang meninggalkan Anaya sendirian. Anaya pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Di tempat lain, Aron tengah duduk di hadapan pria parubaya yang tengah memohon ampun. Tuan, tolong ampuni saya janji akan melunasi hutang-hutang saya, ucap pria parubaya itu. Mau sampai kapan kamu melunasi utangmu yang semakin hari semakin banyak, tanya Aron. Saya janji Tuan, saya akan melunasinya, ucap pria parubaya itu. Billy, ambilkan cambuk kesayanganku, ucap Aron. Baik bos, ucap Billy yang langsung pergi mengambil cambuk kesayangan Aron. Ampun Tuan, saya akan melakukan apa saja asal Tuan mau membebaskan saya, ucap pria itu. Billy datang sambil membawa cambuk. Ini bos cambuknya, ucap Billy sambil menyerahkan cambuk kepada Aron. Aron langsung mengambil cambuknya, ia membuka ikatan cambuk tersebut. Sesaat, bunyi cambukan mengenai tubuh pria parubaya itu. Ampun Tuang, sakit, teriak pria itu. Itu belum seberapa Bagas, masih banyak lagi hadiah menantimu, ucap Aron sambil tersenyum sinis. Ya, yang sedang disiksa oleh Aron adalah Bagas, ayah Anaya. Ampun Tuan, saya masih punya anak gadis masih perawan, saya akan menyerahkannya pada Tuan kalau Anda mau, ucap Bagas sambil menahan rasa sakit di tubuhnya akibat cambukan Aron tadi. Aron sejenak berpikir, ia teringat akan keinginan ayahnya. Ia melirik ke arah Billy, ia ingin meminta pendapat Billy. Billy hanya menganggukkan kepala. Bagus juga tawaranmu, ucap Aron sambil tersenyum sinis. Ya Tuan, saya akan menyerahkan anak gadis saya kepada Anda, ucap Bagas dengan senyum. Baiklah, akan ku lepaskan kau, nanti aku akan datang menjemputnya, jadi persiapkan dia, ucap Aron. Baik Tuan, saya akan mempersiapkannya dan menyerahkannya kepada Ananda, ucap Bagas. Kamu akan diantar oleh anak buahku,
Ingat kau masih dalam pantauanku, jadi jangan sesekali kamu kabur maka kau akan tahu akibatnya, ucap Aaron mengancam. Baik tuan, saya tidak akan berani kabur, ucap Bagas. Riko, kau antarkan dia pulang dan awasi dia, jika dia kabur tembak mati dia, ucap Aaron kepada salah satu anak buahnya. Gelek. Bagas menelan salivanya mendengar ucapan Aaron. Baik bos, ucap Riko. Kalau begitu kami permisi tuan, saya tunggu kehadiran tuan, ucap Bagas. Jawab Aaron. Bagas dan anak buah Aaron yang bernama Riko pun pergi meninggalkan markas. Tak lupa Riko menutupi kepala Bagas dengan kain hitam supaya markas mereka tetap aman dari jangkauan musuh. Lo serius mau anak tu orang, ucap Billy kepada Aaron. Gue juga mau lihat dulu anaknya gimana. Kalau anaknya jelek dan gak sesuai apa yang gue mau, gue tembak aja dia, ucap Aaron. Kalau sesuai dengan keinginan lo mau lo apain, tanya Billy. Mau gue jadiin alat buat kebahagiaan bokap gue, ucap Aaron. Berarti kalau bokap lo minta cucu lo juga harus buatin dong sama dia, ucap Billy meledek Aaron. Sialan lo ya, gak lah, gue mana mau tidur sama dia, gue mau buat dia menderita hidup sama gue. Gue mau membalas semua perbuatan perempuan yang pernah nyakitin gue dan bokap gue, ucap Aaron. Gila lo, dia gak salah apa-apa, kenapa lo mau balas ke dia? Seharusnya lo balas ke mentan lo dan nyokap lo, bukan ke dia, ucap Billy. Bodoh amat, bagi gue semua cewek tuh sama, tidak ada yang setia, mereka hanya pencinta harta, ucap Aaron. Tapi kan dia belum tentu seperti itu, ucap Billy. Lo kenapa sih jadi banyak protesnya? Lo gak usah ikut campur urusan gue, lo persiapin aja untuk penyerangan kita nanti malam ke markas Macan Tutul, ucap Aaron. Lo tenang aja, semuanya udah gue siapin dari anak buah sampai senjata udah gue siapin semuanya, ucap Billy. Baiklah kalau gitu gue mau ke kantor dulu, mau ngecek kerjaan Sean dulu, ucap Aaron. Lo kayak gak percaya aja sama Sean, ucap Billy. Bukan gak percaya, dia tadi ngabarin gue katanya di kantor ada masalah, jadi gue yang harus turun tangan, ucap Aaron menjelaskan. Oh, kirain lo gak percaya sama temen sendiri, ucap Billy. Ya gak lah, gue percaya sama lo dan Sean aja karena gue udah tahu kalian dari orok, ucap Aaron sambil tertawa. Udahlah sana, katanya pergi, ucap Billy mengusir Aaron. Kurang ajar banget ya anak buah gue, berani ngusir bosnya sendiri, ucap Aaron. Billy hanya tertawa mendengar ucapan Aaron. Aaron pun pergi ke perusahaannya dengan menggunakan mobilnya. Aaron telah sampai di perusahaannya, semua karyawan menyambutnya, mereka berbaris dan menundukkan kepalanya. Aaron berjalan memasuki gedung perusahaannya. Semua orang takut terhadap Aaron, mereka semua tahu siapa Aaron sebenarnya. Selamat siang bos, ucap manajer perusahaan sambil menundukkan kepalanya. Jawab Aaron sambil berjalan menuju lift khusus untuk CEO, asisten, dan sekretaris. Setelah lift terbuka ia langsung menuju ruangannya. Aaron duduk di kursi kebesarannya, ia mengangkat gagang telepon untuk memanggil Sean. Ke ruanganku sekarang, bawa laporan keuangan, ucap Aaron yang langsung mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Sean. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dari luar. Masuk, ucap Aaron dari dalam ruangan. Kapan lo sampai? Tanya Sean yang baru masuk ruangan Aaron. Baru aja. Mana laporan yang gue minta, ucap Aaron. Nih lo periksa sendiri. Udah gue periksa dan pelakunya udah gue temuin, ucap Sean yang langsung duduk di kursi di depan Aaron. Siapa pelakunya? Tanya Aaron. Manajer keuangan, ucap Sean. Panggil suruh ke sini, ucap Aaron. Sean pun langsung menghubungi seseorang lewat ponselnya. Ke ruangan bos sekarang, ucap Sean yang langsung mematikan sambungan teleponnya. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Aaron. Manajer keuangan pun masuk ke dalam ruangan Aaron. Permisi bos, ada apa memanggil saya, ucap manajer keuangan. Bra, Aaron melempar laporan keuangan ke atas meja. Baca, ucap Aaron.
Manajer keuangan itu pun langsung mengambil berkas itu dan membacanya. Ini tidak mungkin bos, bukan saya pelakunya, ucap manajer keuangan. Kalau bukan kamu siapa lagi, ucap Sean. Benar tuan bukan saya, bos percayalah itu bukan saya, ucap manajer keuangan. Sean melepar flash disk berisi bukti-bukti kejahatan manajer keuangan. Kamu lihat sendiri itu bukti-bukti kejahatan kamu, ucap Sean. Mau mengaku sendiri atau saya tembak kaki kamu dengan pistol kesayangan saya ini, ucap Aaron sambil mengeluarkan pistolnya dari balik jasnya. Manajer keuangan itu pun ketakutan tubuhnya sudah gemetaran. Iya tuan sayang yang telah mengambil uang perusahaan, saya mengambil uang itu karena tuntutan dari istri dan anak saya, ucap manajer keuangan. Saya paling tidak suka dengan pengkhianat, ucap Aaron. Dor. Satu tembakan mengenai jantung manajer keuangan, seketika manajer keuangan langsung kejang-kejang dan meninggal dunia. Bereskan kekacauan ini, gue mau cabut ada urusan, ucap Aaron yang langsung meninggalkan ruangan itu. Selalu saja seperti ini, ucap Sean. Di sisi lain Anaya yang baru pulang dari ladangnya. Assalamualaikum, ucap Anaya yang baru masuk ke dalam rumahnya. Anaya langsung memasuki kamar sang ibu. Bu, panggil Anaya. Kamu sudah pulang nak, ucap sang ibu. Sudah bu, oh ya tadi aku dapat oleh-oleh dari Cindy Bukbi baru pulang, ucap Anaya sambil menunjukkan paperback pemberian Cindy tadi. Bagus sekali nak, ucap sang ibu yang membuka isi paperbacknya. Iya bu itu sangat bagus. Bu tadi Cindy menawari aku untuk kerja di kota, tapi aku tidak mau, ucap Anaya. Kenapa kamu tidak mau nak, tanya sang ibu. Kalau aku pergi nanti siapa yang akan merawat ibu, ucap Naya. Maafkan ibu ya nak keinginan kamu harus tertunda karena ibu, ucap sang ibu sambil menangis. Ini bukan salah ibu jadi ibu tidak usah menyalahkan diri sendiri, ucap Anaya sambil memeluk ibunya. Kamu sudah makan nak, ucap sang ibu mengalihkan pembicaraan. Belum buk Anaya baru pulang dari ladang, jawab Anaya. Ya sudah kamu mandi terus makan, ucap sang ibu. Iya bu, oh ya bu ayah kemana ya sudah 2 hari ini tidak pulang, ucap Anaya mencemaskan sang ayah. Sudahlah kamu tidak usah lagi mengurusi ayah kamu itu. Biarkan saja dia, ucap sang ibu yang suah kesal dengan tingkah laku suaminya. Tapi Bu Anaya sangat mengkhawatirkan ayah. Anaya takut terjadi apa-apa pada ayah, ucap Anaya yang mencemaskan sang ayah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya nanti juga pulang sendiri kalau sudah kehabisan uangnya, ucap sang ibu. Baiklah Bu, Naya ke belakang dulu ya Bu, ucap Anaya. Iya, ucap sang ibu. Anaya pun pergi meninggalkan kamar sang ibu, ia mulai membersihkan diri. Malah harinya Anaya sedang menyiapkan makan malam untuk sang ibu dan dirinya. Tok, tok, tok. Bunyi suara ketukan pintu. Anin pun segera membukakan pintu. Assalamualaikum, ucap seseorang yang baru datang. Waalaikumsalam Cindy, ayo masuk, ucap Anaya. Cindy pun masuk ke dalam rumah Anaya bersama sang kek. Silahkan duduk, sebentar ya aku mau ngasih makanan dulu sama ibuku, ucap Anaya. Iya Nay santai aja, kamu urusin aja dulu ibumu, ucap Cindy. Anaya pun pergi meninggalkan Cindy dengan keknya di ruang tamu. Setelah Naya menyiapkan kebutuhan sang ibu ia keluar menuju ruang tamu dengan membawa 2 cangkir teh. Silahkan diminum Sin, kek, ucap Anaya sambil meletakkan teh di atas meja. Gak usah repot-repot Nay, ucap kek Cindy. Gak ngerepotin kok kek cuma minum aja, ucap Anaya. Nay aku kesini cuma nemenin kek aku, katanya pengen ketemu kamu, ucap Cindy. Ketemu aku, Anaya bingung. Begini Nay sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, ucap kek Cindy. Mau bicara apa kek? Tanya Anaya. Begini Nay sebenarnya kek suka sama kamu mau gak jadi pacar kek? Ucap kek Cindy.
Anaya terdiam, ia bingung harus menjawab apa sebab ia tidak terlalu kenal dengan keknya Cindy. Nay, kalau kamu mau iyain aja, kalau kamu gak mau bilang aja gak bisa, jangan karena aku kamu jadi gak enak, ucap Cindy. Maaf kek, sepertinya Anaya gak bisa, Anaya belum mengenal kek, ucap Naya. Ya makanya kita kenalan, ucap keknya Cindy. Anaya diam. Kek Sandi, jangan maksa dong, ucap Cindy. Ya keknya Cindy bernama Sandi. Kek gak maksa Sin, kek lagi usaha, ucap Sandi. Anaya dan Cindy pun tertawa. Ada kek ini, ucap Cindy. Nay, ada waktu gak, kita jalan yuk malam ini, ajak Sandi. Aku gak bisa kek, ibu gak ada yang jaga, ucap Anaya. Yah, padahal kek pengen ngajak kamu jalan-jalan malam ini, ucap Sandi. Kek nih kok hobinya maksa sih, protes Cindy. Kamu tuh dari tadi protes mulu, kek tuh lagi usaha biar kamu cepet dapet kek ipar, ucap Sandi. Tapi gak maksa juga kek, ucap Cindy. Udahlah, ngomong sama kamu gak ada abisnya, kita pulang aja yuk kalau gak bisa jalan sama Anaya, ucap Sandi. Ya udah, ayo kita pulang aja, ucap Cindy. Kita pulang dulu ya Nay, lain waktu kita jalan ya, ucap Sandi. Iya kek, ucap Anaya. Nay, kita pulang dulu ya, ucap Cindy. Iya Sin, ucap Anaya. Assalamualaikum, ucap Cindy dan Sandi bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Anaya. Cindy dan Sandi pun pulang ke rumah mereka.